Kekalahan telak dari Jepang dengan skor 0-6 menjadi kenyataan pahit yang harus diterima timnas Indonesia di laga terakhir putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun, skor tersebut bukan akhir dari segalanya. A luta continua, perjuangan masih berlanjut. Pertandingan di Stadion Nissan itu memperlihatkan kesenjangan kelas yang sangat mencolok. Jepang mendominasi seluruh aspek permainan, dari penguasaan bola 71% hingga jumlah tembakan 22 kali. Sementara Indonesia tak mencatat satupun shot on target. Secara taktik, Samurai Biru tampil jauh lebih matang. High press mereka berjalan efektif, pergerakan tanpa bola begitu terstruktur, dan semua gol tercipta dari permainan terbuka. Di sisi lain, Indonesia tampak berhati-hati, belajar dari pengalaman saat dihajar Australia. Patrick Kluivert menurunkan intensitas pressing, namun strategi bertahan justru membuka celah yang dimanfaatkan Jepang dengan efisien. 6 gol yang bersarang ke gawang Hernando Ari menjadi pengingat bahwa kualitas dan pengalaman masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi skuad Garuda. Namun dalam konteks kelolosan ke babak keempat, hasil ini tak mengubah apapun. Indonesia tetap melaju ke fase selanjutnya, bergabung dengan 5 negara lainnya, Uni Emirat Arab, Qatar, Irak, Oman, dan Arab Saudi. Jika ditarik ke belakang, Jepang pun pernah mengalami masa-masa sulit. Mereka gagal lolos ke Piala Dunia 1990 dan hanya nyaris masuk pada 1994. Baru pada 1998 mereka tampil pertama kali, dan sejak saat itu, Jepang konsisten hadir di setiap edisi. Kunci sukses mereka? Kompetisi yang terstruktur dari level sekolah hingga profesional, serta regenerasi yang berjalan mulus. Inilah yang bisa dipelajari Indonesia. Tapi untuk saat ini, fokus harus tertuju ke babak keempat yang akan dimulai Oktober mendatang. Indonesia masuk ke dalam pot 3 dalam pengundian yang dijadwalkan pada 17 Juli, dan akan menghadapi lawan-lawan berat dari Asia Barat. 4 negara yang kemungkinan akan dihadapi antara lain Arab Saudi, Qatar, Irak, dan Uni Emirat Arab. Untuk itu, persiapan matang harus dimulai sekarang. Mulai dari program latihan, jadwal uji coba, hingga opsi penambahan pemain naturalisasi. Nama-nama seperti Jairo Riedewald dan Tristan Goejer mencuat sebagai calon penguat tim, meski hanya Riedewald yang dinilai punya kapasitas langsung bersaing di level ini. Sementara itu, lini belakang yang diisi Rizky Ridho, Jai Idzes, dan Justin Hubner sudah menunjukkan performa solid. Duet Pelupesi dan Tom Haye juga efektif. Hanya sektor sayap dan penyelesaian akhir yang perlu diperbaiki, meski Ula Romeni tetap menjadi ancaman serius di lini depan. 2 uji coba pada FIFA Matchday September nanti akan sangat krusial. Lebanon dan Kuwait disebut sebagai calon lawan. Bukan hanya sebagai simulasi taktik, tapi juga adaptasi menghadapi atmosfer khas Asia Barat, yang kemungkinan besar akan jadi lokasi pertandingan fase keempat. Perjalanan belum usai. Kekalahan dari Jepang harus jadi cermin, bukan hambatan. Dan bagi skuad Garuda, Oktober nanti akan menjadi panggung pembuktian, bahwa mimpi ke Piala Dunia bukan sekadar angan. Timnas Indonesia terus melanjutkan mimpi mereka menuju panggung tertinggi sepak bola dunia. Usai memastikan langkah ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, perhatian kini tertuju pada siapa saja calon lawan yang akan dihadapi skuad Garuda selanjutnya. Pelatih kepala Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, menyadari bahwa perjalanan ke Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko tidak akan mudah. Dalam wawancara usai kekalahan dari Jepang, Selasa 10 Juni 2025, Kluivert menggarisbawahi betapa beratnya kompetisi di fase berikutnya. Setiap peserta di babak keempat sangat kuat. Semua ingin ke Piala Dunia, seperti kami. Ada Oman, ada banyak negara besar, ungkap mantan pelatih timnas Curaçao itu. Bagi Kluivert, fase ini akan menjadi ajang penentuan sejati. Ia mengaku tertarik menanti siapa yang akan menjadi lawan Indonesia di grup nanti. Baginya, menghadapi tim-tim kuat bukanlah ancaman, melainkan tantangan menarik yang harus disambut dengan persiapan maksimal. Sebanyak 6 negara akan bertarung di putaran keempat untuk memperebutkan 2 tiket otomatis ke Piala Dunia 2026. Mereka adalah Uni Emirat Arab, Qatar, Irak, Oman, Arab Saudi, dan Indonesia. Sementara Oman tak mungkin satu grup dengan Indonesia karena berada di pot yang sama dalam pengundian. Babak keempat ini akan dimulai pada bulan Oktober mendatang, dengan format 2 grup. Masing-masing grup akan diisi oleh 3 tim dari pot yang berbeda.
tim yang menjadi juara grup akan langsung lolos ke Piala Dunia. Sedangkan peringkat kedua dari masing-masing grup akan saling berhadapan dalam partai playoff untuk memperebutkan satu tempat di babak playoff antar konfederasi. Sementara itu, persaingan ketat di babak sebelumnya membuat 6 negara harus menghentikan langkah mereka. Kirgistan, Korea Utara, Palestina, Kuwait, Cina, dan Bahrain dipastikan gagal melanjutkan perjuangan ke Piala Dunia 2026. Dengan hasil ini, harapan Indonesia pun tetap terjaga. Meski lawan-lawan di depan sangat tangguh, Kluivert dan timnya telah membuktikan mereka mampu bersaing. Kini fokus tertuju pada persiapan teknis dan mental untuk menyongsong babak keempat yang akan menentukan arah sejarah baru sepak bola Indonesia. Timnas Indonesia dipaksa mengakui keunggulan mutlak Jepang dalam laga terakhir grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Suita, Jepang, Selasa 10 Juni 2025, Garuda Muda digulung tanpa ampun dengan skor telak 0-6. Kekalahan ini tak hanya mencerminkan perbedaan kelas antara kedua tim, tetapi juga memperlihatkan betapa Indonesia benar-benar tak berdaya di hadapan tim Samurai Biru, meski Jepang sebagian besar menurunkan pemain lapis kedua. Sejak menit awal, Indonesia sudah kesulitan membendung derasnya serangan Jepang. Pertahanan yang dipimpin Jai Itzes tampak kewalahan, dan lini tengah gagal membendung distribusi bola dari kubu lawan. Hasilnya, 6 gol bersarang ke gawang Emil Audero melalui kaki Daichi Kamada yang mencetak 2 gol, serta tambahan dari Takefusa Kubo, Ryoya Morishita, Shuto Machino, dan Mao Hosoya. Namun yang paling mencengangkan bukan sekadar skor telak. Timnas Indonesia bahkan tak mampu melepaskan satupun tembakan sepanjang pertandingan. Tidak ada shot, tidak ada ancaman, tidak ada upaya ke arah gawang. Ini menjadi kali pertama dalam sejarah kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia mencatatkan statistik tanpa satupun percobaan tembakan. Penyerang seperti Ula Romeni benar-benar mati kutu. Umpan-umpan tidak mengalir, aliran bola tertahan di tengah, dan penjaga gawang Jepang, Keisuke Osako, nyaris menganggur sepanjang pertandingan. Catatan statistik menunjukkan Osako hanya 1 kali keluar dari sarangnya untuk menyentuh bola. Selebihnya, dia hanya menjadi penonton di lapangan. Sebaliknya, lini belakang Indonesia bekerja ekstra keras menghadapi gempuran lawan. Jepang melepaskan total 22 tembakan, dengan 11 diantaranya mengarah tepat ke gawang. Emil Audero harus melakukan 5 penyelamatan gemilang untuk mencegah kekalahan yang lebih besar. Jumlah tembakan tepat sasaran ini menjadi yang tertinggi yang pernah diterima Indonesia sepanjang perjalanan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kekalahan ini tentu menyisakan pekerjaan rumah besar bagi pelatih Patrick Kluivert. Jika sebelumnya Indonesia masih mampu memberikan perlawanan saat menghadapi Jepang di Jakarta atau melawan Australia, kali ini tim Garuda benar-benar dibuat tak berdaya. Dengan hasil ini, langkah Indonesia ke putaran keempat akan diiringi evaluasi besar-besaran, terutama di sektor serangan yang tumpul dan lini belakang yang rentan. Perjalanan masih panjang, tapi tanpa pembenahan nyata, peluang menuju Piala Dunia bisa kembali menjauh. Legenda sepak bola Jepang, Keisuke Honda, memberikan sorotan positif terhadap perkembangan pesat timnas Indonesia. Dalam kunjungannya ke Jakarta pada Minggu, 8 Juni 2025, mantan bintang AC Milan itu mengaku kagum dengan performa skuad Garuda, sekaligus menyampaikan harapan besar agar Indonesia bisa tampil di putaran final Piala Dunia 2026. Keisuke Honda hadir di Indonesia dalam agenda kunjungan khusus. Saat berbincang dengan media, salah satu topik yang mencuri perhatian adalah pandangannya terhadap timnas Indonesia yang kini mulai menunjukkan taringnya di level Asia. Honda menyebut bahwa pemain muda Indonesia saat ini telah berkembang signifikan. Ia menilai, Indonesia memiliki masa depan cerah berkat regenerasi yang berjalan dengan baik serta semangat juang para pemain muda yang begitu menjanjikan. Saya pikir pemain muda Indonesia telah berkembang. Dan saya dengar kalian akan melaju ke babak berikutnya, jadi kalian masih punya kesempatan untuk bermain di Piala Dunia. Itu luar biasa, ujar Honda. Perjalanan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia memang tengah mencuri perhatian. Tim asuhan Shin Tae-yong sukses melangkah ke babak keempat kualifikasi, sebuah pencapaian bersejarah yang belum pernah diraih sebelumnya. Menurut Honda, pencapaian Indonesia adalah bukti bahwa Asia Tenggara mulai menunjukkan tajinya di sepak bola Asia. Ia juga mengamati bahwa tak hanya Indonesia, sejumlah negara ASEAN juga mengalami perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Kemajuan yang luar biasa di negara-negara Asia Tenggara. Tidak mudah, bukan? Jadi saya harap Anda lolos ke Piala Dunia tahun depan, tambahnya. Honda sendiri tidak asing dengan atmosfer sepak bola Asia Tenggara. Ia sempat menjadi manajer umum sekaligus pelatih kepala timnas Kamboja. Pengalaman itu membuatnya cukup memahami betapa kerasnya persaingan di kawasan ini.
Lebih jauh, Honda juga menyinggung laga